adalah tulang punggung perubahan sosial politik di Indonesia. Ketiga, profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah dari pusat hingga daerah diharapkan membuktikan kemandiriannya dan integritasnya menjelang pemungutan dan saat penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya. Dan yang keempat, keterlibatan masyarakat pemilih menjadi elemen penting untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan demokratis dengan menolak kecurangan. Semua pihak mengedepankan etika dan nurani dalam menjalankan proses demokrasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apresiasi Bawaslu, KPU yang menunjukkan integritas itu, selain juga menghimbau tentu sebagian yang lain, yang karena juga ada temuan-temuan yang kita lihat sejumlah kalangan, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi juga peserta pemilu melakukan praktek-praktek tidak terpuji, yang praktek-praktek kecurangan. Mudah-mudahan itu segera bisa diakhiri sehingga kemudian kita tetap menjadi bangsa yang bermartabat. Pak, ini dalam waktu terakhir ini kan kita sempat digemparkan dengan istilah nah ini dari gerakan bangsa seperti apa tanggapannya? Iya, jadi apa yang menjadi isi dari film itu, itulah sebenarnya langsung maupun tidak langsung yang menggerakkan kami. Karena sebelum film itu ditayangkan, informasi yang terkandung di dalamnya itu sudah lebih dulu kami dapatkan, sudah kami dengar, sudah kami lihat, sudah kami terima. Dan itulah kenapa orang seperti Romo Magnis yang sebenarnya beliau tidak harus turun gunung menghadapi persoalan kepemiluan ini, terpanggil nuraninya bersama tokoh-tokoh yang lain untuk bagaimana mengingatkan seluruh bangsa untuk menggunakan nurani dalam menggunakan hak pilihnya, hak suaranya. Film itu ya menjadi kritik terhadap Bawaslu, karena Bawaslu salah satu yang dimotret, kinerja Bawaslu salah satu yang dimotret. Tentu ini menjadi refleksi dan evaluasi kami. Jadi kami bahkan nggak ada kayak tadi misalnya, ada nggak yang belum tonton? Kita menyarankan untuk segera ditonton, karena ini menjadi kritik otokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita. Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu, seperti itu. Tapi film itu termasuk dalam black atau enggak? Masih dalam kajian kami, karena kan filmnya juga baru rilis ya, jadi masih dalam kajian kami akan lihat, karena juga sudah ada komentar-komentar atau protes yang disampaikan, walaupun belum sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi soal adanya yang melaporkan, tetapi karena ini cukup ramai, maka tentu kami harus melihatnya dalam kajian yang mendalam. Ini sedang ramai. Ini ada rencana film ini orang akan melaporkan beberapa orang yang terlibat dalam film itu, misalnya 3 orang dalam gambaran film itu dan kemudian sutradaranya. Apakah Bawaslu akan memproses laporan Ya, ini? kita lihat kan Bawaslu juga keterbatasannya punya keterbatasan ya, karena cara ranah kerja Bawaslu itu jelas berkenaan dengan situasi penyelenggaraan kepemiluan. Nah, nanti kita lihat, kami belum bisa berkomentar karena laporannya juga belum masuk. Jadi nanti kita sama-sama dalam itu ya. Untuk besok terakhir Bu, di masa pemungutan suara, selain tadi khawatir ada serangan pajak, besok akan potensi kecurangan apa yang bisa terjadi? Pelanggaran administrasi misalnya soal ketidaktepatan tata cara dan prosedur serta mekanisme yang digunakan oleh KPPS ya, karena KPPS itu sebenarnya untuk periode sekarang seluruh anggota KPPS yang 7 orang mendapatkan BIMTEK, beda dengan 2019 yang hanya 1 orang atau bahkan
1 sampai 2 orang saja. Nah, kalau sekarang seluruh KPPS mendapatkan BIMTEK, tetapi tetap bagi Bawaslu penuh kerawanan ketidaktepatan prosedur ini karena dampaknya akan sangat luas. Misalnya apa? Misalnya ternyata surat suara tidak ditandatangan oleh ketua KPPS, maka itu tidak bisa, maka dia melanggar. Nah, dalam konteks ini, satu, ketepatan tata cara itu menjadi hal yang harus diawasi. Yang kedua, akurasi data pemilih. Jadi data pemilih kita ini kan punya potensi disalahgunakan karena mereka-mereka yang sudah berulang misalnya itu tidak secara otomatis bisa dicoret karena dia kalau tidak mengurus dilampiri dengan surat kematian, maka otomatis nama yang bersangkutan itu tetap ada. Nah, data yang TMS berpotensi untuk di-MS-kan jika tidak ada pengawasan. Akhirnya terjadi penyalahgunaan data pemilih. Nah, ini juga menjadi konsentrasi fungsi Bawaslu untuk memastikan itu tidak terjadi. Termasuk adalah memastikan seluruh prosesnya benar. Misalnya penghitungan harus dilakukan di ruang yang bisa dilihat semua orang, pencahayaannya cukup, semua orang bisa dengar dengan baik. Nah, hal-hal semacam itu menjadi konsentrasi Bawaslu, termasuk memastikan hak pilih teman-teman disabilitas. Ya, teman-teman disabilitas juga harus dipastikan mereka tidak punya kendala, bisa menunaikan hak pilihnya dengan baik. Potensi kerawanannya misalnya mereka yang berhak untuk didampingi tiba-tiba karena pemahaman KPPS-nya minim tidak boleh didampingi, atau boleh didampingi tapi yang nunjuk KPPS kan enggak. Dalam aturannya pendamping itu ditentukan oleh dia yang mau memilih. Nah, sehingga dalam konteks semacam ini seluruh dari awal sampai akhir pelaksanaan pungut itu dalam kacamata Bawaslu penuh kerawanan, maka kami melakukan upaya pengawasan secara melekat bersama teman-teman pemantau yang berkonsolidasi hari ini. Ada berapa Bu berarti total teman-teman pemantau? 158 lembaga pemantau yang terakreditasi. Bu, soal Ibu Saya harus cek dulu datanya ya, karena kalau menyangkut data orang kan nggak boleh salah. Tapi 150 lembaga pemantau yang terakreditasi, satu lembaga pemantau ada yang melakukan pemantauan di satu provinsi, ada yang di lebih provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu persebarannya, nanti kita harus cek datanya ya. Bu Loli, kemarin Pak Jokowi menaikkan tunjangan kinerja untuk Bawaslu sehingga ada kekhawatiran ini sebagai upaya untuk melemahkan Bawaslu. Nah, kalau tanggapan Bawaslu seperti apa soal kenaikan tunjangan ini? Saya belum dapat infonya malah. Kalau tunjangan naik ya alhamdulillah dong. Maksudnya tunjangan naik kita tidak bersyukur ya. Tapi sejauh ini saya belum mendapatkan informasi secara langsung. Nanti kita cek. Tapi yang penting dicatat adalah kalau tunjangan Bawaslu naik tidak secara otomatis membuat kinerja Bawaslu menurun. Karena kalau betul tunjangan Bawaslu naik, harusnya kinerjanya justru semakin bagus dalam melakukan pengawasan. Bu Loli, Ya. mohon maaf izin. Ya, Romo izin. Izin dari Law Justice. Terakhir. Saya pengen tanyakan, jangan sampai kejadian seperti 2019. Ya kan kita tahu bahwa mau curang atau tidak curang atau bagaimana pasti ada tidak puas dan puas. Nah, jangan sampai terjadi ricuh seperti di depan Bawaslu saat itu. Apakah tidak lebih baik adanya konsensus nasional yang dimulai oleh Bawaslu terhadap seluruh elemen? Karena kita nggak mau lagi ada korban anak bangsa. Seperti itu yang saya sarankan. Nah, apakah Bawaslu tidak ingin melakukan hal itu atau bagaimana, Bu Loli? Sudah, Mas. Oke. Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya menggandeng